Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Dan saya rasa rakyat Jakarta juga bisa menilai. Dan saya setuju yang disampaikan oleh Bung Syahrin tadi. Bandingkan rekam jejak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pade Sindiran Sindiron ya. Tentunya Pade selalu berharap pada diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini di mana Anies mengatakan rekam jejak. Dia menawarkan rekam jejak, dia menjual rekam jejak. Namun demikian kenyataannya Anies ya boleh dikata dibantai ataupun dipermalukan oleh rekam jejaknya sendiri. Kita lihat saja rekam jejaknya Anies Baswedan, bro. Dan ini adalah rekam kerja Anies ya, untuk merekam jejak ya. Rekam jejaknya Anies Baswedan. Ini penafsiran saya sebagai anggota DPRD bekerja sama Pak Anies, saya punya hak untuk menilai. Kecepatan beliau dalam mengeluarkan kata-kata itu cepat. Tidak berbanding lurus dengan kecepatan beliau dalam mengeksekusi tata kota. Jadi kalau menurut saya Bang Karni, apa iya sih urusan ganti slogan doang nih Bang Karni dianggap menghapus jejak? Kalau pertanyaannya sama nih ya, saya pikir apa iya rekam jejak yang katanya ditawarkan oleh beliau kemana-mana, saya menawarkan rekam jejak, iya, betul, gitu kan? betul. Apa iya rekam jejaknya yang katanya sebesar itu bakal hapus cuman gara-gara ganti slogan? Ya tidak, gara-gara ganti kata-kata ketakutan. Lagi pula nggak ada larangan juga buat menghapus jejak. Kalau memang ada yang lebih baik, pasti rekam jejak yang lebih baik menghapus rekam jejak yang lebih buruk. Betul. Itu udah otomatis. Iya. Nah itu kan cuman keren di kata-kata. Nggak ada eksekusi nyatanya itu jauh. Kecepatan tata katanya nggak berbanding lurus. Jadi ini adalah pernyataan daripada anggota DPRD dari fraksi PSI, di mana memang selalu istilahnya berbicara apa adanya ya, di mana katakan Anies Baswedan itu ucapannya itu sangat cepat dibandingkan dengan keputusannya. Oleh karenanya dia sebagai anggota DPRD menilai rekam jejaknya Anies ya hanya begitu, pandai bicara saja. Saya memahaminya dari apa yang saya kawal sebagai mitra kerja yang sejajar. Pak Anies itu rate kerjanya dengan rate kata-katanya jauh. Tapi begitu Pak Heru, meskipun saya belum bisa menilai Pak Heru secara komplit karena baru berapa bulan. Iya, betul. Tapi dari gerakan-gerakan beliau, saya bisa melihat ada percepatan. Saya melihat beliau itu bukan urusan narasi-narasi dan narasi, tapi kerja-kerja dan kerja. Betul, kalau Pak Heru memang tipe pekerja, bukan tipe pembual alias pembicara, bicara saja ya. Ini adalah fakta dan dia adalah orang DKI Jakarta sehingga mengetahui seluk-beluknya begitu Mas Bro ya. Tahu persis rekam jejak Anies Baswedan, nah begitu Bro. Satu lagi mungkin saya perlu beritahu juga bahwa ada Ingup 49/2021 itu instruksi dari Pak Anies ke Sekda. Di 2021. Itu di 2021 tuh beliau sudah kerja berapa tahun Bang Karni? Isinya apa? Dari 17. Isinya tolong dong. Ini bahasa saya ya, tapi nanti silakan ditampilkan. Isinya intinya semua tolong Pak Sekda beresin. Semuanya yang prioritas daerah. Lah, terus tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu semua diserahkan ke Sekda. Jadi kalau ada apa-apa Sekda yang salah. Itu di akhir masa jabatan baru suruh Sekda beresin semua. Sisanya cuman kata-kata di RPJMD yang manis-manis saja. Nah, di dalam Ingup itu konyolnya di masa akhir jabatan Pak Gubernur suruh Sekda bersih-bersih. Ada tulisannya apa? Apa itu? Tolong bikin master plan. Master plan buat apa? Yang pertama, master plan buat fiskal. Kedua, master plan buat aset daerah. Loh, orang kerja itu pasti udah punya master plan dulu di awal, baru kita kerja 5 tahun. Ini kerja setelah sampai 2021 dari awal jabatan. Baru mau bikin master plan di 2021 akhir. Kacau ya. 2017 menjabat sebagai gubernur sampai 2021, 4 tahun bro. 4 tahun memimpin belum punya master plan. Master plan itu kan samalah
rencana atau RPJMD ya mungkin ya. Jadi istilahnya program kerjanya selama 5 tahun itu apa, itu kan sudah terprogram, tinggal nanti melaksanakan kerja-kerja begitu. Tapi kalau makanya dia menjadi mendikbud saja ya, nggak bisa kerja dan akhirnya dipecat oleh Pak Jokowi. Oke, kita lihat rekam jejak Pak Anies Baswedan. Ini adalah rekam jejak yang telah dirangkum ya oleh warga ya. Mau adu rekam jejak calon pemimpin Indonesia. Ini rangkuman rekam jejak kegagalan Anies Baswedan. 1. Dipecat dari Menteri Pendidikan. Dipecat dari Menteri 2. Pendidikan. Gunakan politik identitas di Pilgub DKI Jakarta. Begitu 3. ya. Dekat dengan kelompok intoleran seperti HTI, FPI, dan PAK 212. Iya. 4. Janji mau jual saham BIR dari Pemprov DKI Jakarta, tapi cuma janji belaka. 5. Rumah DP 0% tidak sesuai target. 6. Mengakunya stop reklamasi, tapi diam-diam berikan izin. 7. Habiskan miliaran rupiah bangun sejumlah tugu nirfungsi. 8. Banyak kasus kelebihan bayar. 9. Beli lem Aibon puluhan miliar. 10. Gagal atasi banjir di Jakarta. Itu merupakan rekam jejaknya Pak Anies Baswedan ya, sudah dibuka oleh warga. Banyak sekali yang menilai ternyata gagal ya, makanya dia menjadi calon presiden pun ya gagal, karena memang rekam jejaknya seperti itu. Pak Anies nantang loh rekam jejak, tapi ternyata akhirnya dikuliti habis oleh rekan kerjanya di DPRD DKI, begitu ya Mas Bro. Konfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Pak Gerindra. Dia mengaku promotornya dia adalah Pak Prabowo dan Gerindra. Dia tidak mau dijadikan pengkhianatnya Pak Prabowo. Namun kenyataannya dia nyapres juga. Dan PKS. Jadi Mas Anies, ketika itu syaratnya kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia mengatakan selagi Pak Prabowo nyapres. Ya, kenyataannya nyapres juga. Makanya Pak Prabowo mengatakan Anies etik dasmu itu karena memang dia tidak punya etika. Antara ucapan dengan tindakan sangat berbeda jauh. Di mana Pak Anies mengatakan bila Pak Prabowo nyapres saya tidak akan nyapres. Ternyata nyapres juga. Waduh, Anies mulutnya manis, tetapi ya seperti itu. Maka ini menjadi suatu rekam jejak kita nanti di masa pemilu-pemilu mendatang untuk tidak mengambil orang-orang yang ya munafik lah. Masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi Pak Prabowo sebagai pendukung, istilahnya pengusungnya dengan Gerindra. Itu pernyataannya Anies. Kenyataannya tidak seperti itu. Namun demikian masih banyak orang yang suka kepada Anies. Sekitar 25% ya. Itu karena orang yang tidak suka kepada Pak Jokowi, makanya pilihlah, istilahnya udahlah pilih Anies sajalah. Oke bro, saya kira kabar hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.